Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NIM 2030701103, kelas 2001B, Ilmu Komunikasi, UIN Raden Patah Palembang. Di sini, saya akan presentasi untuk UAS mata kuliah Sosiologi dan Antropologi yang berisi penjelasan mengenai yang pertama, sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Yang kedua, stratifikasi dan diferensiasi sosial. Yang ketiga, analisis artikel. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang secara sistematik mempelajari masyarakat. Tujuan ilmu ini adalah memahami, menjelaskan, dan membagi-bagi proses interaksi sosial manusia atau individu ke dalam kelompok, masyarakat, hingga global. Dengan demikian, ilmu sosiologi secara mendalam mempelajari hubungan yang saling mempengaruhi antara individu dengan masyarakat. Sedangkan antropologi adalah ilmu tentang manusia yang disajikan atau disampaikan dengan metode ilmiah dan pemikiran yang logis. Seorang ahli antropologi memandang makhluk hidup merupakan produk yang dinamis dan kompleks sebagai hasil dari informasi genetik bawaan dan perilaku sosial yang dialami. Dengan demikian, antropologi merupakan jembatan antara ilmu pengetahuan alam dengan sosial yang berhubungan dengan manusia. Dalam mempelajari ilmu antropologi dan sosiologi, bersifat nilai dan menjelaskan. Artinya, dengan mempelajari dan memahami situasi dan kondisi pada kelompok manusia, bukan berarti seseorang itu simpatik, setuju, atau menyukai dengan hal tersebut. Ilmu ini menitik beratkan pada penjelasan tentang situasi kelompok masyarakat. Misalnya, studi tentang pekerja seksual. Bukan berarti mereka yang mempelajari kelompok ini setuju atau tidak setuju. Namun, ilmu sosiologi berupaya menjelaskan tentang kondisi mereka. Dengan demikian, antara antropologi dan sosiologi terdapat kesamaan, yaitu kedua-duanya mempelajari manusia sebagai subjek studi. Hal ini dapat dipahami karena keduanya merupakan bagian dari ilmu sosial atau social science. Namun demikian, antropologi memfokuskan perhatiannya pada manusia sebagai makhluk hidup, sedangkan sosiologi memusatkan studi pada manusia sebagai makhluk sosial. Ilmu antropologi terdiri dari 5 bagian yang saling menguntungkan, yaitu 1. Antropologi fisik atau biologi. Yang kedua, arkeologi. Yang ketiga, antropologi budaya atau sosial. Yang keempat, linguistik. Dan yang kelima, antropologi terapan. Menurut area yang dianalisis, ilmu sosiologi dibedakan atas 1. Organisasi sosial, 2. Psikologi sosial, 3. Perubahan sosial, 4. Ekologi manusia, 5. Populasi dan demografi, 6. Teori dan metodologi sosiologi, dan 7. Sosiologi terapan. Ruang lingkup ilmu antropologi meliputi antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik atau biologi. Sedangkan sosiologi, menurut area studinya terbagi menjadi organisasi sosial, psikologi sosial, perubahan sosial, ekologi manusia, populasi dan demografi, teori dan metodologi ilmu sosial, dan sosiologi terapan. Dalam memandang permasalahan di dunia, antropologi menggunakan pendekatan diakronik dan sinkronik, sedangkan sosiologis menggunakan pendekatan fungsional, teori, konflik, interaksionis, dan fenomenologis. 2. Stratifikasi dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang termanifestasi ke dalam sistem bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan prosedur analisis yang tepat agar hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi komunitas itu sendiri atau bagi mereka yang menginginkan menjadi agen perubahan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan bahkan budaya. Definisi stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas secara bertingkat
Misalnya, dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata rendah, dan strata bawah. Pembedaan atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik. Simbol-simbol tersebut misalnya kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalahan dalam beragama, dan pekerjaan. Dengan kata lain, selama dalam suatu kelompok sosial atau komunitas, pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai. Maka selama itu pula akan ada stratifikasi sosial dalam kelompok sosial atau komunitas tersebut. Diferensi sosial adalah proses penempatan orang-orang dalam berbagai kategori sosial yang berbeda, yang didasarkan pada perbedaan yang diciptakan secara sosial. Menurut Surjono Sukanto, diferensi sosial adalah variasi pekerjaan, prestasi dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang lain. Diferensi sosial terjadi akibat pola interaksi individu yang memiliki ciri-ciri fisik dan non-fisik berbeda-beda yang meliputi yang pertama, ciri fisik seperti bentuk dan tinggi tubuh, raut muka, warna kulit, warna rambut, dan lain-lain. Ciri sosial budaya antara lain kecerdasan, motivasi, dedikasi, minat, dan bakat. Dalam lingkup yang lebih luas meliputi bentuk organisasi, kebiasaan, dan sistem nilai budaya lainnya. Diferensiasi sosial merupakan karakteristik sosial yang membuat individu atau kelompok terpisah dan berbeda satu sama lain. Perbedaan ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu usia, gender, latar belakang etnik, bentuk-bentuk diferensiasi berdasarkan faktor-faktor perbentukan yang lebih disebutkan di atas adalah beberapa. Bentuk diferensiasi sosial yaitu 1. Ras dan etnik, 2. Agama dan kepercayaan, 3. Jenis kelamin, 4. Klan, dan 5. Suku bangsa. Yang ketiga, artikel problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi antropologi. Pada akhir tahun 2019 lalu, dunia dihebohkan mengenai ditemukan adanya kasus wabah serius virus corona yang diduga sumber asalnya dari kota Wuhan, Cina. COVID-19 merupakan masalah kesehatan global terbesar termasuk di Indonesia. Meningkatnya kasus COVID-19 ini ternyata dapat menyebabkan dampak yang signifikan bagi perekonomian global yang dapat mempengaruhi stabilitas di dunia. Banyak aktivitas masyarakat di luar rumah yang dibatasi oleh pemerintah dan menetapkan kebijakan pembatasan berskala besar atau PSBB, termasuk kegiatan perekonomian yang berisiko menularkan virus corona. Penyebaran virus corona ini, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya terbaik dalam mengurangi dampak dari pandemi corona ini. Pemerintah telah merancangkan kebijakan yang normal sebagai bentuk upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat setelah berbulan-bulan menjalankan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. New normal adalah istilah yang biasa digunakan ketika memasuki kondisi baru. Kebiasaan baru setelah lepas atau tidak bisa lepas dari suatu wabah atau kondisi di mana kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Perilaku dalam membatasi diri untuk mencegah dari terjangkitnya virus. Tatanan new normal merupakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan sampai ditemukannya vaksin yang dapat menyembuhkan para korban yang terinteraksi corona. Guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, perayaan pergantian tahun baru 2001 bakal ditiadakan pada tahun ini. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.